Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi karena tidak kompak jamaahku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin. Ya, semoga diridhoi oleh Allah ya tentunya. Nah teman-teman, kita di sini dan kalian semuanya masih belajar untuk berdakwah yang bagus. Jadi mohon maaf ketika ada salah kata ya. Nah, kalian pasti tahu hari ini temanya apa? Belum tahu semuanya? Belum. Nah, temanya teman-teman semuanya hari ini yaitu menjaga lisan. Oh iya. Dosa yang paling banyak itu dari mana? Lisan. Benar sekali. Nah, oke, kita mulai untuk materi yang akan saya sampaikan pertama, yaitu mengenai Rasulullah pernah bersabda, yaitu barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Nah, dalam konteks baik dan diam itu mungkin dia bisa menjaga perkataannya ya, yang buruk-buruk tidak diuntarkan ya, yang mungkin yang baik-baik saja agar menjaganya. Tetapi kalau tidak bisa ya lebih baik diam. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, selanjutnya yaitu mungkin dari perbuatan yang kita sampaikan dengan lisan itu sangat banyak sekali, yaitu apa ya? Nah, kita itu di dunia juga bisa berbuat baik dan buruk. Mungkin kalau yang baik-baik itu misal kita sehabis sholat itu bisa melakukan membaca Al-Quran, berzikir, ataupun berdoa yang sebanyak-banyaknya. Karena kita di dunia itu hanyalah sementara. Dan kita kalau pepatah Jawa itu pernah berbicara yaitu tentang kalau kita di dunia itu hanyalah mampir ngombe gitu ya. Dan pernah sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa perbuatan yang bisa membawa kita ke surga? Yaitu dengan cara bertakwa dan berakhlak yang baik. Nah, lalu sahabat bertanya lagi, lalu apa yang bisa membawa kita ke neraka? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu dengan lisan dan kemaluan. Nah, sudah pintar ini Mbak Boda ini. Alhamdulillah, iya. Kalau yang buruk-buruk mungkin teman-teman juga udah tahu ya, yaitu seperti ghibah. Pasti di sini juga banyak sekali yang ghibah. Apa itu yang biasanya dilakukan kalau ghibah itu? Saya mungkin belum tahu ya. Umi belum tahu. Ya ngerumpi ya, kalian itu pasti ngerasani teman-teman ya, mungkin ada temen yang gini gitu. Ya sebaiknya dipendam sendiri ya, wahai jemaahku. Nah, benar sekali. Pasti ada orang yang iri dengan apa yang dibeli, apa yang dilakukan dan kayak gini. Nah, mungkin dari teman-teman juga bisa mengoreksi diri, begitu pula dengan saya yang masih banyak salahnya. Dan selanjutnya mungkin ada amalan yang bisa kita lakukan ketika nanti agar bisa menjaga lisan dengan baik, yaitu lalu amalan yang bisa kita lakukan setiap hari agar kita bisa menjaga lisan kita, yaitu Allahumma ja'al saumti fikron wa kalami dzikron. Kalian bisa searching di Google kalian dan kalian bisa amalkan setiap hari ya teman-temanku semuanya. Nah, mungkin dari kalian jemaahku semua ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Silahkan. Iya, namanya siapa bisa disebutkan dulu dan asalnya dari mana, ingin bertanya tentang apa? Oke, perkenalkan ya Ustazah, saya Fadilah dari Blitar. Saya ingin bertanya soal gini. Blitarnya mana kalau boleh tahu? Blitar. Iya. Oke. Kota. Oke. Dekat alun-alun. Iya. Menggak kanan. Oke, langsung saja pertanyaannya. Lanjut. Pertanyaannya, kalau soalnya kita itu gak ikut teman-teman tahu semuanya kayak gini loh, kayak bersama-sama satu, semuanya bukan tempat satu forum, tapi kita itu gak ikut mereka, ngerumpi teman lainnya gitu loh, tapi kita mendengarkan, tapi kita
nggak nimbrung. Nggak nimbrung, tapi kita mendengarkan, terus kita nggak sharing ke orang lain gitu. Iya. Gimana gitu Ustazah? Ya kan itu termasuk menjaga apa yang dibicarakan orang lain, aibnya orang lain kan kamu menjaga kan? Iya. Nggak ngasih tahu sana sini, Itu masih nggak mengadu mendengarkan. domba. Kan mendengarkan. Kan hanya mendengarkan dan tidak ikut-ikut. Jadi sebaiknya itu perbuatan yang sudah baik, yang sudah baik sekali. Tetapi kalau kamu sampai kayak bilang kayak gini, oh ini yang diomongkan ini apa, terus kamu adu domba, itu sangatlah perbuatan yang tidak baik, buruk sekali Mbak Fadila. Jadi itu sudah baik ya, kamu kok sudah pintar Iya, sekali. saya mondok Dulu mondok. 10 tahun. Alhamdulillah. Iya, mungkin selanjutnya bisa perkenalkan penanya yang kedua Nama yaitu saya Anissa. Anissa dari Lamongan. Berarti hampir ya, kotanya dekat. Sono Lamongan. Oke. Jadi gini Mbak Ustazah, Iya, bisa dijelaskan pertanyaannya? seumpamanya saya dulu pernah mondok ya, terus lingkungan saya kan baik-baik ya, Iya, tidak pernah alhamdulillah. berkata kotor, tidak pernah berkata kasar, terus akhirnya saya keluar dari pondok, terus saya hidup sendiri, akhirnya saya terpengaruh dari teman-teman lain untuk berkata kasar. Nah, apa yang harus saya lakukan padahal itu Buruk bukan ya. aku dulu, Iya, itu gitu. buruk dan udah terlanjur melekat di aku sekarang gitu. Nah, mungkin pada Mbak Mahila itu bisa mengingat ketika dulu di pondok itu saya sangat baik. Tapi Ini saya Kak ya. oh iya salah. Salah ya. Anissa Oh iya benar-benar namanya Anissa. Nah, Mbak Anissa dari Lamongan ini dulu mondok. Kalau boleh tahu mondoknya di mana, Mbak Anissa? Yang Anur. Oh saya. Oh ya, alhamdulillah ya. Mondoknya berapa tahun? Ini para jemaah saya itu mondok semua ya, alhamdulillah. 3 tahun saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya 10 tahun. Nah, sebenarnya Mbak Mahila itu pasti di pondok itu sudah Mbak Anissa ya tadi, maaf lupa. Yang Mahila yang mana? Yang ini. Saya itu hanya jumbo sama jemaah saya. Iya. Maaf, baru pertama kali yang kita melakukan ini. Nah, kalau Mbak Anissa ini dulu di pondok pasti juga pernah diajarkan tentang kebaikan ataupun berkata yang tidak kasar. Dan ketika sekarang apa ngekos? hidup sendiri, rumah? ya rumah sendiri. Oh iya, alhamdulillah. Nah, dan itu sudah terpengaruh dengan teman-temannya yang misalnya ngomong yang kotor-kotor ya. Pakai jilbab saya. Astagfirullahaladzim. Saat-saat Mungkin Mbak Mahila bisa bertobat ya, bisa bertobat dan lalu mengingat kalau kita itu di dunia tadi sudah saya sampaikan hanyalah sementara dan jangan enak-enak saja di dunia ini ya. Nah, jadi mungkin setelah pulang dari sini Mbak Mahila bisa tobat dan bisa tidak berkata kotor ketika kesandung mungkin ataupun kena musibah. Kalau kena musibah bilang apa? Nah itu, jangan bilang hewan-hewan yang buruk ya teman-teman semua. Ustazah? Apa? Seperti apa Ustazah? Jangan. Kalian juga sudah lebih pintar mungkin dari saya ini. Iya. Ya mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah, alhamdulillah ya. Mungkin juga udah capek mendengarkan ya. Mungkin juga bisa mengambil sisi yang baik saja, yang buruk tidak usah ditiru. Dan sering-sering itu belajar ya. Ya, belajar agar agama. kita diri kepada Allah. agar kita itu tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Sekian mungkin dakwah dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi